saya mendapatkan obat alami yang membuat saya berhenti, yaitu saat saya dan mantan istri dianugerahi putri kembar identik, yang membuat saya berjanji tidak akan konsumsi barang itu lagi, karena saya mau jadi seorang ayah dari si kembar Ayona dan Ayora. Namun kembali lagi nasib malang datang lagi. Mimpi buruk tentang kehilangan kembali lagi, seakan-akan masih belum selesai tentang kehilangan dalam hidup saya. Dua putri bayi kembar kami meninggal saat dilahirkan, tepat di mata saya saat saya sedang menggendong mereka. Kejadian ini bukan saja membuat saya dan mantan istri terpukul, melainkan semua masalah dari masalah timbul. Kami sudah pergi berkonsultasi ke psikolog, sering datang ke kajian, menghadiri seminar motivasi, ikut kegiatan wellness terapi, ikut kelas meditasi. Namun entah kenapa narkoba lagi pelarian yang membuat saya tenang saat itu. Dan itu adalah kesalahan yang fatal. Saya tahu itu tanpa sepengetahuan mantan istri saya. Setelah kejadian anak kembar kami itu, alhamdulillah mantan istri saya mengandung lagi. Tanggal 18 September lahirlah anak kebanggaan kami, yang kami beri nama Air, sebagai ungkapan sumber kehidupan kami, sekaligus komitmen saya tidak memakai narkoba lagi. Dan berjalanlah untuk saya betul-betul berhenti. Selang 2 tahun lahir lagi anak keempat kami, yang kami beri nama Amala Putih Sabai, anak perempuan kami yang menggemaskan dan cantik, mirip seperti saya. Di tengah kebahagiaan kami tanpa ada satupun kurangnya, saya mengakui ada saja keinginan bodoh saya. Saya sudah bertahun-tahun menjaga recovery saya, namun tetap saja saya melanggar. Craving itu muncul lagi lebih sering, dan sekali lagi salahnya tidak segera ke dokter dan tidak pula bercerita dengan istri. Malah saya tahan sendiri. Sampai kemudian saat itu kebetulan ada pekerjaan di Thailand selama 14 hari, dan kebetulan juga di sana ganja legal. Jadilah saya relapse lagi, jatuh lagi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Sampai setibanya di Jakarta, keinginan pakai pun semakin besar, sehingga saya putuskan meminta tolong kepada sepupu saya untuk dicarikan. Tapi karena kita berdua awam dan barang itu pun juga tidak mudah didapat, maka polisi pun mencurigai. Dan untuk kedua kalinya saya pun tertangkap oleh Polres Jakarta Selatan. Kali ini tanpa adanya barang bukti, hanya urin saya yang positif karena baru pulang dari Thailand. Sehingga itu membuat heboh semuanya, sekaligus menghancurkan segalanya. Karena bukan saya saja yang melainkan mantan istri dan anak-anak yang kena imbasnya. Dan itu yang membuat saya sangat terpukul. Selalu saja saya kalah dari adiksi ini, kalah melawan nafsu diri sendiri. Selalu saya yang menjadi antagonisnya, karena tidak komit dengan tekad saya. Saya akui itu. Nafsu ini yang terlalu besar yang membuat saya kalah. Tidak pernah berpikir bahwa impact-nya akan luar biasa besar, persis seperti kasus ini. Terlalu menggampangkan, namun lupa kalau sebagai public figure, konsekuensi yang saya terima 2 kali lebih besar dibandingkan orang biasa kebanyakan. Hakim pun waktu itu memutus saya kembali lagi menjalani rehab. Sungguh menyakitkan, bukan karena rehabnya, melainkan kabar yang saya terima datang dari mantan istri saya, yaitu keinginannya untuk bercerai, meminta saya untuk berikan talak kepadanya. Ya tentu saja saya menolak. Untuk saya yang dibesarkan oleh keluarga yang tidak ada kata bercerai, dengan melihat betapa besar cinta Bapak kepada Mama, bahkan sampai Mama menutup mata pun, Bapak masih tetap setia dan memilih membesarkan kami sendiri, tanpa didampingi pasangan lain sampai akhir hayatnya. Tentu saya tidak akan ada kata bercerai di hidup saya. Namun berbeda lagi dengan pandangan mantan istri saya. Dia pun tetap memaksa meminta talak. Sebagaimanapun saya sudah meminta maaf, memohon, merajuk, meratap, nangis meminta dikasihani, meminta kesempatan sekali lagi agar jangan sampai berakhir. Namun keputusannya berbulat.
Sebagaimanapun sudah saya tunjukkan perubahan setelah saya pulang dari menjalani rehab, tetap tidak merubah sama sekali tekadnya. Dan inilah titik terendah saya. Seolah-olah kenangan buruk itu muncul secara bersamaan tentang kehilangan, dan antara hati, pikiran, dan badan tidak berjalan seiringan. Di pikiran saya mengatakan, memang pantasnya orang seperti saya ini ditinggalkan. Orang seperti saya tidak pantas bersanding dengan wanita soleha, tidak pantas jadi imam bagi istri dan anak, karena saya tak lebih dari seorang pecandu yang sakit. Namun di hati saya itu mengatakan, ya mengapa saya hanya karena saya seorang penyalahguna untuk diri saya sendiri, saya ditinggalkan. Kecanduan adalah penyakit otak kronis yang sulit disembuhkan. Lalu kenapa orang yang sedang sakit dibuang? Di saat hanya dia satu-satunya sebagai rumah tempat saya kembali pulang, tetapi malah diasingkan atas kekurangan saya. Dan apakah mungkin ini seharusnya saya diperlakukan? Terlihat begitu sempurna di permukaan, namun saya kosong di kedalaman. Begitupun dengan badan, ketika hati dan pikiran berdebat, badan pun bergerak mencari narkoba. Kali ini lebih terang-terangan, dan gak pernah mikir dan gak peduli. Dan gak sampai 1 bulan jarak setelah saya rehab dan tertangkap kembali untuk ketiga kalinya. Lengkap sudah manusia dengan kekecewaan dan kebodohan yang disengaja. Berita tertangkapnya saya untuk ketiga kalinya semakin memanas, bukan hanya datang dari media dan netizen saja. Bahkan teman sejawat pun ambil bagian mencela dan mengutuk saya hanya demi sebuah konten agar selalu eksis. Bagi saya sungguh nggak apa-apa. Yang membuat saya semakin hancur tiada sisa datang bukan dari siksaan moral, melainkan dari kepergian satu-satunya orang yang selalu ikhlas berdiri di belakang saya. Orang yang selalu tulus memaafkan kesalahan saya, yang selalu bersabar dalam menasihat. 12 tahun penjara untuk seorang penyalahguna. Hampir saja saya gila. Dan gelap mata ingin mengakhiri hidup saya. Jika saja tidak ada iman di hati saya, pasti sudah saya lakukan. Namun Bapak selalu berpesan dan membuat saya teringat, laki-laki itu pantang menyerah. Apa yang sudah jadi pilihan baik atau buruknya, jalani tanpa harus disesali. Bismillah. Pesan itu yang selalu membuat saya kuat sampai hari ini. Setelah tuntutan 12 tahun, alhamdulillah hakim memutuskan 3 tahun. Kemudian jaksa banding sampai kasasi menjadi 4 tahun dengan Om John juga sebagai kuasa hukumnya. Sejujurnya itu sangat berat bagi saya. Namun mengingat tuntutan yang tidak masuk akal bagi seorang penyalahguna, putusan itu patut saya syukuri. Kemudian selama saya berlayar di Rutan Salemba, saya pikir Rutan Salemba itu halnya sama seperti rehabilitas yang bebas dari narkoba. Ternyata di sana adalah tempat sarangnya semua jenis narkoba. Sungguh sangat berat banget untuk menghindari itu semua. Apalagi di sana narkoba pun rasanya seperti beli kacang goreng, mudah sekali didapat dengan harga yang relatif murah. 3 bulan sampai dengan 6 bulan, craving dan trigger pun muncul. Saya tahan. Namun bagaimana lah, saya cuma hanya orang yang sakit, tidak berdaya terhadap adiksi. Saya tahu ini salah. Dengan semua peristiwa yang sudah terjadi, seharusnya sudah tidak ada lagi alasan saya masih menyentuh barang itu lagi. Meskipun hanya sesekali. Karena itulah penyebab semua kesengsaraan saya ini, yang telah menghancurkan hidup saya sehancur-hancurnya. Namun bagaimana caranya saya harus menghindar dan berjuang melawan adiksi ini di lingkungan yang hampir. Orang itu adalah bapak saya sendiri, tempat saya bersandar dan meminta pertolongan. Namun bapak pun akhirnya pergi meninggalkan saya selama-lamanya. Bapak pergi tanpa tahu anaknya tertangkap lagi. Bapak pergi membawa pertanyaan, kemana anak sulungnya? Kemana anak yang pernah membanggakan
Bahkan sampai Bapak menutup mata. Saya tidak ada di sampingnya. Bahkan Bapak sampai meninggal. Itulah dosa teramat besar yang pernah saya lakukan kepada orang tua saya. Dan inilah hantaman terbesar setelah saya ditinggalkan istri, kemudian Bapak. Bapak meninggal di umur 59 tahun karena kanker hati stadium akhir. Bahkan sampai saat ini saya masih merasa bersalah karena tidak ada di saat-saat terakhir Bapak. Bahkan saya merasa kalau sayalah penyebab dari kematian Bapak. Setelah Bapak dikafani, akhirnya saya diberikan izin oleh Kapolres Barat untuk pulang sebentar menengok jenazah Bapak dengan kedua tangan di borgol, memakai rompi tahanan serta dikawal dengan laras panjang, persis seolah-olah saya adalah teroris besar. Maaf Om kalau saya harus bilang kayak gini Om, karena ini yang terjadi Om. Di depan keluarga besar saya datang, saya tanpa sama sekali melepas borgol dan rompi tahanan. Saya terduduk termangu menatap jasad Bapak saya. Saya ciumi tangan dan tak kuat hati saya menangis sejadi-jadinya. Sudahkah itulah saya, bahkan sampai Bapak saya meninggal pun saya masih menyakiti dirinya dengan tangan saya diborgol serta memakai rompi tahanan. Belum genap 100 hari setelah kematian Bapak, saya dipindahkan ke rutan Salemba untuk menjalani sidang. Belum sampai di situ, mantan istri saya mengabari kalau dia akan segera menikah lagi dengan laki-laki pilihannya sendiri. Ditambah pula saat itu saya masuk ke tuntut